Menurut kamu apa aja sih faktor-faktor kenapa mereka memilih untuk mengkonsumsi narkoba padahal tahu kalau narkoba itu sangat Oke, saya jawab ya. Narkotika itu adalah suatu zat yang berbahaya yang masuk pada tubuh kita sehingga kayak mempengaruhi otak. Kemudian saya akan membahas mengenai tiga, yaitu pengaruh, kemudian faktor, dan dampak. Yang pertama itu mengenai pengaruh narkotika, di mana pengaruh ini tuh bisa untuk perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku ini seperti dari yang biasa-biasa aja terus kembali lagi ke seperti kayak malas mau keluar di mana-mana, itu kayak ngapain gitu. Terus yang dulunya pendiam sekarang jadi agresif begitu. Kemudian perubahan alam perasaan, jadi ini tuh agak sama dengan perilaku maksudnya. Jadi dalam perilaku itu tuh kan juga mempengaruhi sikapnya. Nah di sini tuh kayak perasaan. Jadi kayak seseorang yang menggunakan narkotika atau narkoba itu biasanya cenderung ke arah marah, agresif, kayak suka apa-apa, kayak emosian gitu. Kemudian penampilan, nah seperti yang diketahui ya bahwa kalau pengguna narkoba itu kebanyakan orang penampilan yang kayak apa ya, dari raut wajahnya aja udah kelihatan kalau orang itu menggunakan narkoba, seperti kayak lebih wajah itu lebih menua, kemudian kayak pokoknya nggak melihat penampilannya sendiri gitu. Kemudian kesehatan, seseorang yang menggunakan narkoba ini biasanya cenderung lebih ke arah sakitnya. Jadi kayak dia tuh pasti kalau menggunakan narkoba itu cenderung terserang penyakit. Kemudian perubahan di lingkup sekolah atau pekerjaan, bahkan sampai di lingkungan. Nah, kemudian faktor, nah ini tuh faktornya itu dipengaruhi internal dan eksternal, di mana internal itu dipengaruhi oleh individu tersebut. Kemudian yang internal itu mempengaruhi lingkungan, kemudian masyarakat, di mana lingkungan ini kayak lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kerja. Kemudian dampaknya, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga itu, yaitu fisik, psikologis, dan ekonomi, di mana seseorang yang sudah mengidap sudah kecanduan narkoba itu biasanya sering kayak pusing, kemudian sering depresi kalau tidak menggunakan narkoba tersebut. Kemudian psikologis, nah ini tuh dalam psikologis ini agak unik ya, karena seseorang yang melakukan atau menggunakan narkoba dengan jangka panjang itu tuh mempengaruhi pada saraf otak. Kemudian ekonomi, nah dengan adanya ekonomi ini tuh seseorang yang benar-benar menggunakan narkoba itu tuh mau nggak mau, punya uang nggak punya uang, itu harus dengan cara apapun. Seperti yang kita tahu, narkotika itu kan kalau dikonsumsi nggak sesuai dengan kebutuhannya itu bisa menimbulkan yang namanya kecanduan. Nah, kenapa sih orang yang menyalahgunakan narkotika tuh bisa kecanduan? Emang apa sih yang ada di dalam narkotikanya itu sampai bikin orang jadi kecanduan? Jadi mari teman-teman, di sini kita ngebahas masalah pertama dulu ya, kecanduan. Kecanduan ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu nggak bisa mengontrol dirinya atas apa yang dia suka, dan dia itu didorong untuk selalu melakukan atau mengkonsumsi hal tersebut. Nah, di sini kan konteksnya narkoba kan, jadi otomatis orang yang kecanduan narkoba itu orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dia, dan dia itu ada dorongan untuk selalu menggunakan narkoba, misalnya setiap 2 hari sekali gitu. Jadi dari situ akhirnya dia merasa kecanduan. Orang-orang yang menggunakan narkoba itu setelah menggunakannya mereka akan merasa puas, mereka akan merasa tenang, mereka akan merasa lebih fit. Tapi itu hanya sesaat, setelahnya yaitu dia akan merasa tidak baik-baik aja, tubuhnya secara tidak langsung akan jadi rusak organ-organnya karena faktor mengkonsumsi narkoba tersebut. Tapi mereka mengambil sisi yang mana mereka itu merasa puas. Coba, di sini ada 5 tahapan orang mengapa dia itu bisa sampai kecanduan. Pertama itu adalah tahap pengenalan awal, di mana tahap pengenalan ini mungkin si orang ini sengaja atau tidak sengaja, dipaksa atau tidak dipaksa,
terpaksa mereka itu mencoba yang namanya narkoba tersebut. Nah, kedua itu ada tahap rekreasional. Nah, tahap ini tuh dia udah tahu nih kalau misalnya yang awal itu dia udah nyoba narkoba dan ternyata ada efeknya. Nah, di tahap rekreasional ini dia mencoba lagi dan ingin mengetahui efek yang signifikan dari menggunakan narkoba itu apa. Kemudian ketiga itu ada tahap kebiasaan atau habitual. Nah, di tahap ini dia udah mulai merasakan efek dari narkoba tersebut sampai akhirnya dia bisa menggunakan narkoba misalnya 2 hari sekali, seminggu 3 kali. Nah, itu udah menjadi tahap habitual, udah menjadi bagian dari dirinya. Terus keempat itu ada tahap adiksi atau tahap ketagihan. Nah, pada tahap ini dapat dipastikan bahwa orang itu akan bertergantungan secara fisik, mental, dan sosial. Mereka menggunakan narkoba ini bisa sampai setiap hari, dan jika mereka berhenti menggunakannya, semua aktivitas atau pekerjaannya nggak bisa berjalan dengan lancar, atau orang bisa sampai di tahap yang sakau karena dia nggak bisa menggunakan narkoba lagi, jadi ngefeknya itu jadi sakau tersebut. Nah, terus kemudian ada tahap dependensi atau ketergantungan. Nah, jadi di tahap dependensi ini sama kayak di tahap adiksi tadi, di mana ketergantungan fisik, psikologis, dan sosial telah terjadi, tetapi dia menggunakan narkoba ini untuk menghilangkan rasa sakit dalam tubuhnya atau rasa misal dia kalau nggak pakai jadi capek-capek. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada lagi. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Halo Azza. Halo. Kan kita tahu ya kalau mengkonsumsi narkoba atau menyalahgunakan narkoba, kecanduan kayak gitu itu kan bahaya kan. Nah, bahayanya tuh apa aja sih dari segi kesehatan atau dari segi apapun itu? Oke. Nah, masuk ke pertanyaan tadi, efek dari narkotika itu apa sih? Dilihat dari efek yang ditimbulkan oleh narkotika itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada depresan. Nah, depresan ini tuh dia menyerang ke sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jadi penggunanya itu merasa lebih tenang. Contohnya itu kayak morfin, terus ada juga heroin. Nah, yang kedua itu ada stimulan. Dia tuh menyerang fungsi tubuh, meningkatkan kesadaran. Pasti teman-teman enggak lah yang meningkatkan kesadaran, biasanya itu digunakan oleh orang-orang yang pengen begadang gitu lah ya. Tahu lah ya, contohnya tuh ada di kopi, dan di kopi itu biasanya ada zat yang namanya kafein. Itu salah satu contoh dari stimulan. Yang terakhir itu ada halusinasi, dimana si efek halusinasi ini tuh jadi membuat orang kayak merubah persepsinya gitu. Jadi nggak sesuai sama fakta yang ada gitu lah. Contoh dari contoh dari narkotika halusinasi yang menimbulkan efek halusinasi ini ada di tanaman-tanaman, contohnya kayak ganja, teman-teman. Nah, itu apa ya, ketika kita menggunakan, enggak kita sih, ketika seseorang menggunakan ganja itu tuh bisa menimbulkan yang namanya halusinasi. Ada nggak sih efek yang paling berbahaya ketika seseorang menggunakan narkotika? Jelas ada, teman-teman. Jadi bagi seseorang yang menggunakan narkotika, efek yang paling berbahaya itu ketika dia sangat-sangat yang namanya kecanduan dan gak bisa lepas dari narkotika itu sendiri. Jadi itu bisa mengakibatkan kematian. Ada juga yang berbahaya selain dari kematian. Sebenarnya kematian itu paling berbahaya. Cuman ada lagi yang lain, yaitu ketika ada beberapa orang yang menggunakan narkotika dengan cara disuntik, teman-teman. Jadi menggunakan jarum. Nah, jarumnya itu dipakai buat bareng-bareng. Ternyata efek dari penggunaan jarum yang digunakan bareng-bareng itu bisa menularkan yang namanya penyakit HIV. Jadi HIV itu nggak yang melulu ditularkan melalui hubungan seks ya, ternyata ya bisa juga ditularkan melalui penggunaan narkotika yang digunakan secara bareng-bareng melalui jarum suntik. Gitu, teman-teman. Nah, aku mau nanya nih, siapa aja sih biasanya yang mengonsumsi narkotika itu? Oke, siapa sih yang mengkonsumsi narkotika itu? Sebenarnya
dari semua kalangan itu tuh mereka bisa mengkonsumsi narkoba. Konsumsi itu masyarakat di usia produktif. Jadi 70%-nya itu adalah orang-orang di usia produktif dan 27%-nya adalah pelajar. Nah, ngeri banget ya sih? Apa sih pelajar itu mereka mengkonsumsi narkoba? Karena mereka melakukan itu dengan alasan untuk bersenang-senang. Jadi narkoba itu penenang bagi mereka. Dari berbagai masalah yang mereka hadapi, narkoba adalah sumber kekuatan bagi mereka. Jadi setelah mereka mengkonsumsi narkoba, mereka itu menjadi tenang. Nah, di situ salahnya. Yang paling efektif untuk diadakan edukasi untuk pelajar atau remaja itu di lingkungan sekolah. Yang pertama yang bisa dilakukan dari sekolah adalah mengedukasi wali murid atau orang tua siswa untuk kayak ngasih tahu kalau narkoba tuh gini, biar orang tuanya juga di rumah bisa mengawasi anak-anaknya. Terus yang kedua pastinya memberikan pelatihan kepada siswa itu sendiri. Kita kasih tahu, diedukasi bahayanya seperti apa, kayak gitu. Dan pelatihan itu nggak sampai di situ, jadi kayak akan diingatkan terus menerus. Kemudian bisa juga secara berkala setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali diadakan sidak untuk mengetahui si pelajar atau siswa itu membawa nggak narkoba atau ada tanda-tanda nggak dia itu mengkonsumsi narkoba itu. Kemudian sekolah juga seharusnya memfasilitasi adanya hobi-hobi yang bisa dikembangkan oleh siswanya kayak ekstrakurikuler, kemudian apapun yang bisa menyalurkan kegiatan positif untuk siswa tersebut. Jadi ketika mereka mempunyai masalah, mereka tuh menyalurkan itu ke hobinya mereka gitu. Terus yang terakhir adalah adanya pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi di setiap sekolah itu kan pasti ada guru BK. Nah, sebisa mungkin guru BK itu tuh menghilangkan asumsi kalau guru BK itu tuh galak atau semacamnya. Jadi guru BK itu harus bisa mendekati siswanya dan menjadikan siswa itu kalau mereka lagi ada masalah larinya tuh ke guru BK itu, sehingga ketika siswa sedang mengalami masalah mereka berani bercerita ke gurunya dan mendapatkan perlindungan, sehingga ketika ada masalah itu enggak lari ke hal-hal negatif kayak narkoba itu. Sobat sadar, Udah sadar belum? Jadi kan kita udah membahas tentang narkoba mengenai Prinsip dasar narkotika, awal mula kecanduan, Bahaya narkotika bagi kesehatan, hingga upaya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk itu, dengan adanya video ini, kami berharap semoga Bisa bermanfaat mengedukasi teman-teman melek akan bahayanya narkoba